Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal bala'u ikhtibarun minallahi subhanahu wa ta'ala liyudhhira as-safiyya as-sadiqa min ghairihi. Bermula bala merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk ia nampakkan orang yang bersih, yang benar daripada selainnya. Walidzalik jaa minhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, oleh karena demikian datang kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallah la yujarribu ahadakum bil bala kama yujarribu ahadukum zahabahu bin nar. Sesungguhnya Allah sungguh menguji salah seorang kamu dengan bala sebagaimana menguji salah seorang kamu akan emasnya dengan api. Faminhu may yakhruju kadzahabil ibriz, maka sebagiannya ada yang keluar seperti emas yang murni. Begitu emas dilebur dengan api, ada yang keluar murni emasnya. Fadzakal ladzi hamahu Allah minasyubuhat, itulah orang-orang yang Allah jaga daripada hal-hal yang syubhat. Wa minhu may yakhruju duna dzalik, sebagian lagi ada yang keluar di bawah yang demikian. Fadzalikal ladzi yashukku ba'da syak, itulah orang-orang yang ragu-ragu akan sebagian ragu-ragu. Wa minhum may yakhruju kadzahabil aswad, sebagiannya lagi ada yang keluar seperti emas yang hitam. Fadzakal ladzi ibtatan, itulah orang-orang yang terfitnah, orang-orang yang tidak sabar dengan menghadapi bala itu, maka dia laksana emas yang hitam. Fa iza usiba bi musibatin fi malihi aw nafsihi wa katamaha wa lam yashkuha ilan nas kana haqqan 'ala Allah ay yaghfiralah. Dan apabila seseorang dikenakan musibah pada hartanya atau dirinya penyakit, lalu dia tidak mengadukannya kepada manusia, pastilah Allah bahwa mengampuni dosa-dosa orang itu. Wa idza kasurat dzunubul 'abdi wa lam yakun lahu ma yukaffiruha ibtalahu Allah bil huzni liyukaffiraha anhu. Dan apabila banyak dosa-dosa seorang hamba dan tidak ada baginya sesuatu yang menghapuskannya, orang ini banyak dosa, istighfarnya kada banyak, tobatnya kada ada, sedangkan Allah menghendaki orang itu menjadi orang yang baik. Nah, maka Allah akan beri dia bala dengan kesedihan, dengan duka cita, agar menghapuskan duka cita itu akan bala, akan dosa-dosa tadi daripada seorang hambanya. Wala gharabata fi sabri sabirin ala syiddatil bala tatallu'an ila ma indallah mimma huwa khairu wa abqa. Dan tidaklah ganjil, tidaklah aneh tentang kesabaran orang-orang yang sabar seperti Nabi Ayyub dan lain-lainnya atas bersangatan bala yang diberikan kepadanya. Mereka itu sabar karena mereka melihat
mereka mengetahui kepada yang ada di sisi Allah daripada pahala, daripada sesuatu yang lebih baik dan lebih kekal. Faqad jaa fil hadis an Atha ibni Abi Rabahin an Atha ibni Abi Rabahin radhiyallahu anhu qala ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala urika imra'atan min ahlil jannah. Ujar Ibnu Abbas kepada Atha, maukah aku lihatkan kepada engkau perempuan ahli surga? Faqultu bala, mau wahai Ibnu Abbas. Qala, berkata Ibnu Abbas, hadhil mar'atu sauda, ini perempuan yang hitam. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, berkata si perempuan tadi, inni usra wa inni atakasyaf. Wahai Rasulullah, ulun ini karena penyakit semacam kasarungan, dan ulun usra wa atakasyaf wa inni atakasyaf, dan ulun bisa membuka pakaian, artinya betilanjang. Nah, penyakit ulun ini bila datang kayak kasarungan itu betilanjang. Pada Allah li, doakanlah kepada Allah agar disembuhkan dari penyakit itu. Qala, Rasulullah bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'awtullah ayyu'afiyak. Ujar Nabi, amun ikam mau, ikam sabar, ikam masuk surga. Tapi mau ikam hendak, aku doakan kepada Allah, ikam sembuh, bisa juga pilih di antara dua. Sigar, sembuh, kalau tentu ke surga. Jadi bila ikam macam ini aja, minu datang kena masanya kakak sarungan, berarti tilanjang, mau ikam sabar, nah ikam ke surga. Pilih antara dua itu. Qalat, ujar si perempuan hitam tadi, asbir, ulun baik bersabar aja, biar jaga dosa ampih kada apa. Faqalat, ujar si perempuan tadi, inni atakasyafu pada Allah li an la atakasyaf. Tapi ulun ini betilanjang mau. Itu barang doakan lawan Tuhan. Kasarungannya biar kasarungan, betilanjang itu jangan lagi. Pada Allah, maka Nabi doakan baginya. Nah, sehingga orang itu begitunya kasarungan, ya kasarungan aja, maka ada lagi membuka pakaian, ada lagi betilanjang. Wa minal basyairil uzma allati basyara biha sallallahu alaihi wasallam al-mubtala, dan setengah lagi kabar gembira yang besar yang beliau kabarkan terhadap orang yang kena bala. Anallaha ta'ala yatakarram alaihi fayajzi lahu thawaba amalihi alladhi kana ya'maluhu qabla maradih. Bahwa Allah bermurah atasnya, maka Allah balas baginya pahala amalan yang dia kerjakan sebelum sakitnya. Jadi walaupun kita sakit, kita kada kau beramal, namun sebelum sakit kita sudah biasa beramal, pahala amal itu tetap diberikan Allah kepada kita. Jadi ada dua pahala, satu pahala sakitnya dan sabarnya, yang kedua pahala lagi amalan yang dilakukan waktu sihat tetap diberikan oleh Allah. Jadi artinya jangan khawatir kita sakit malam lalu kada kawas tahajud, jangan bersedih hati, Allah tetap memberikan pahala asalkan kita sabar menerima sakit itu. Bahkan double pahala sakit sabar ditambah pahala tahajud tetap Allah berikan kepada orang itu.
An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza batalallahu azza wa jalla al-'abdal muslima bi bala'in fi jasadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah memberikan bala kepada seorang hamba yang muslim dengan bala di tubuhnya, qala Allah azza wa jalla malak, Allah berkata bagi malaikat, uktub lahu salihah amalihi alladzi kana ya'mal, tulis wahai malaikat baginya kebaikan amal yang dulu dia kerjakan. Wa in syafahu, jika Allah sembuhkan dia, ghasalahu, Allah mandikan dia, wa tahara, Allah sucikan dia. Wa in kabadahu, jika Allah matikan dia, ghafara lahu wa rahimah, Allah ampuni baginya dan Allah sayangi baginya. Ini orang yang dibalakan Allah, tapi ada kaitnya bi jasadihi, artinya pada jasadnya. Sakit contohnya, karena ini sakit, lalu ini kada kau lagi membaca wirid yang biasa dibaca. Nah, tetap Allah beri pahala. Lain orang karena musibah hartanya. Nah, begitunya ditipu orang, lalunya pikiran kada karuan, sehingga sembahyang sunatnya kada terlaksana lagi, amalan wiridnya kada terbaca lagi, karena ditipu orang. Nah, ini kada masuk, karena itu yang diberi musibah hartanya. Serabaan kulir jadinya, diberi Tuhan bala pada hartanya, beribadah jadi kulir, jadi kada karuan lagi. Nah, itu kada masuk di dalam seperti orang yang diberi Allah musibah pada jasadnya itu. Warwiya an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajabun lil mu'min wa jazaihi minas saqam. Aneh, ajaib orang mukmin yang keluh kasah daripada penyakit. Walau kana ya'lamu ma lahu minas saqam ahabba ayyakuna saqiman ad-dahr. Jikalau dia tahu pahala yang Allah berikan baginya dari penyakit itu, niscaya dia ingin sakit sepanjang masa. Jika dilihat akan Tuhan pahalanya macam garing tu ini, nah pahalanya kina, niscaya dia ingin garing seumurannya. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a ra'sah ila sama. Kemudian Rasulullah memandang ke langit. Fadhahika, beliau tertawa. Faqila ya Rasulullah mimma rafa'ta ra'sak ila sama fadhahikta. Sahabat berkata, wahai Rasul, dari apa engkau memandang ke langit kemudian tertawa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, ajibtu min malakaini kana yaltamisani abdan fi musalla kana yusalli bih thumma lam yajidahu faraja'a. Faqala ya Rabbana abduka fulan kunna naktubu lahu fi yawmihi wa laylatihi amalahu alladhi kana ya'mal fawajadnahu habastah bi hibalik. Aku aneh, takjub, ujar Nabi kita, melihat dua malaikat yang mencari seorang hamba di tempat sembahyangnya yang biasa dia sembahyang di tempat itu. Maka dua malaikat tadi tidak menemui hamba itu di tempat penyembahyangannya. Lalu dua malaikat tadi kembali kepada Allah, berkata, wahai Tuhan, hamba engkau Fulan bin Fulan yang dulunya kami tulis baginya pada siang malam amal saleh yang dia perbuat, kami temui dia engkau tahan pada tali engkau, maksudnya sakit. Sekarang dia sakit, kada di penyembahyangan. Biasa ada di penyembahyangan jam sekian, ini kada ada, kosong penyembahyangannya. Qala Allah tabarak wa ta'ala, Allah berfirman, uktubu li abdi amalahu alladhi kana ya'mal fi yawmihi wa laylatih wa la tanqusu minhu syai'a.
Tulis, jar Tuhan, wahai malaikatku, bagi hambaku amal yang dulunya dia perbuat siang malamnya, jangan kamu kurangi daripadanya sedikit jua pun. Wa alayya ajruhu ma habastuh, dan atasku jaminan pahala yang aku tahan dia itu, walahu ajru makana ya'mal, dan baginya pahala yang dulunya dia beramal. Jadi dapat 2 pahala. Jadi artinya kalau orang garing kada ada alasan baubat supaya nyaman beribadah kayak biasa. Untuk kalau modelnya tuh orang nih garing, lalunya baubat, alasannya nyaman kau beribadah kayak biasa tahajud. Padahal inya garing itu ganal pada biasa. 2 pahala, 1 pahala garingnya, 2 pahala tahajud tetap diberikan Allah. Jadi kalau berubat jangan itu alasannya, itu kan lain alasannya, kada cucuk. Orang nih garing, nah berubat kan pasti ada alasannya. Nah, apa berubat itu? Nah, kalau alasannya berubat itu supaya nyaman beribadah kawa kayak biasa, itu salah alasannya. Karena mun garing ini ganal pada biasa pahalanya, kada dikurangi oleh Tuhan, bahkan ditambah dengan pahala garing. Jadi orang-orang nang garing itu kalau nyoba ubat untuk mencari kesembuhan, itu semata-mata alasan yang paling bagus dipakainya adalah yang pertama, kenapa kena berubat? Yang pertama aku disuruh Nabi berubat. Ya Nabi balik yang garing berubat, nah berubat ya. Alasan itu kada salah. Kalau alasan supaya kau beribadah itu salah, kata diterima alasannya. وبشر الله سبحانه وتعالى العبد الذي فقد بصره بالجنة إذا رضي وحمد. Dan Allah memberikan kabar gembira pula akan hamba yang kehilangan penglihatannya dengan surga apabila dia ridha dan memuji kepada Allah. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha azza wa jalla idza ibtalaitu 'abdi bihabibatayhi ay 'ainayhi fasabara awwadtuhu minhumal jannah. Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila aku balakan hambaku dengan kedua matanya, maka dia sabar, aku gantikan daripadanya surga. Ini kedua biji matanya kada melihat, mun sabigi malah alang, sabigi melihat, sabigi kada, itu kada ada jaminannya. Memang dijamin nang kedua-duanya kada melihat lagi, atau melihat cuma kabur, kada ada jaminan juga. Nang dijamin oleh Allah ini, hambaku yang aku hilangkan penglihatannya, kada melihat apa-apa lagi, itu awwatuhu minhuma, aku gantikan daripadanya, daripada 2 matanya tadi, al-jannata, akan surga. Wa an Aisyah binti Qudamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azizun 'ala Allah ay ya'khudha karimatai mu'min thumma yudkhilahun nar. Azizun 'ala Allah artinya sulit atas Allah. Artinya maksudnya ada mungkin Allah Ta'ala itu mengambil 2 mata seseorang yang beriman kemudian dia masukkan ke dalam neraka, kada mungkin itu. Artinya di dunia sudah kada melihat, di akhirat pulanglah masuk neraka. Nah itu azizun 'ala Allah, kada mungkin Allah berbuat sedemikian itu. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabtuli 'abdun ba'da dhahabi dini bi ashadda min dhahabi basari wa man ibtuliya bi basari fasabara hatta yalqa Allah laqiya Allah tabarak wa ta'ala wala hisab alaih. Tidak ada dibalakan seorang hamba sesudah hilang agama dengan yang lebih sangat daripada hilang penglihatan.
Siapa yang dibalakkan Allah dengan hilang penglihatan, lalu dia sabar sehingga meninggal dunia, dia meninggal dunia dalam keadaan tidak ada hisab atas wala hisabalah. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yubtala 'abdun bi syai'in ashadda 'alaihi min asy-syirki billah wa la yubtala 'abdun bi syai'in ba'da asy-syirki billah ashadda 'alaihi min dhahabi basari wa la yubtala 'abdun bi dhahabi basari fasabara illa ghafarallahu lahu. Rasulullah SAW bersabda, tidak dibalakkan seseorang hamba dengan balak yang paling bersangatan atasnya daripada menyekutukan Allah, dan tidak dibalakkan seorang hamba dengan sesuatu sesudah syirik yang lebih dahsyat, lebih berat daripada kehilangan penglihatannya. Tidak dibalakkan seorang hamba dengan kehilangan penglihatannya, maka dia sabar, melainkan Allah ampuni dosa-dosanya. Wa qad basyarallahu ta'ala al-marida bi bisyaratin katsirah, dan sungguh Allah mengabarkan dengan kabar gembira kepada orang-orang yang sakit dengan kabar gembira yang banyak. Minha annahu idza qala, apabila seorang yang sakit itu membaca la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah, dalam ratib al-barr. Summa mata, kemudian dia mati bidzalikal yauma wa bitilkal lailah wa bidzalika syahr, ghufira lahu dzambu, diampuni Allah dosanya. Orang ini garing membaca ini sekali aja membaca, matinya pada hari itu atau pada bulan itu mati, ghufira lahu dzambuhu, diampuni Allah dosanya. Wa minha, setelahnya lagi, annahu idza qala la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin wa da'a biha fi maradih 40 marrah famata fi maradihi dzalik u'tiya ajra syahid wa in bara'a wa qad ghufira lahu jami'u dzunubi. Apabila orang yang sakit itu membaca tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin, dia doa dengan itu kalimah-kalimah tadi pada waktu sakitnya 40 kali, maka dia mati pada waktu sakit itu. Pada waktu sakit itu, walaupun bertahun-tahun. Ini misal garing dibacanya tasbih Nabi Yunus 40 kali. Mbak garing itu kada ambihan bertahun-tahun, hanyar mati, nah itu sudah masuk. Tapi kalau sigar sampat, nah itu putus sudah hubungannya lawan bacaan itu. Baca bahasa bulan bena, sampat sigar, mau kada basi sigaran, nah itu sudah masuk. Jadi bila garing baca tasbih Nabi Yunus 40 kali. Amunnya mati, diberi Allah pahala orang syahid. Amunnya dia sigar, diampuni sekalian dosa-dosanya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Wa jaa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wallahu akbar, orang yang membaca la ilaha illallah wallahu akbar, saddaqahu rabbuh, membenarkan akan dia Tuhannya. Faqal, Allah berfirman, la ilaha illa ana wa ana akbar. Wa idza qala, bila mengata seseorang la ilaha illallah wahdah, qala yaqul, berfirman Allah, la ilaha illa ana wahdi. Wa idza qala, bila mengata seseorang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, qala Nabi yaqul, Allah berfirman, sadaqa abdi, benar hambaku, la ilaha illa ana wahdi la syarika li. Wa idza qala, bila berkata seorang hamba la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, qala Rasul yaqulullah, berfirman Allah, la ilaha illa ana lil mulku wa lil hamdu
Wa idza qala bila mengata seorang hamba la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah, qala Allah menjawab la ilaha illa ana wa la haula wa la quwwata illa bi. Wa kana Rasulullah bersabda, wa kana yaqul man qalaha fi maradihi, siapa membaca itu pada waktu sakit, summamat kemudian dia mati, lam tat'amhun nar, tidak memakan akan dia oleh api neraka. Wa minha, setengahnya lagi kabar gembira, annahu idza qal subhanal malikil quddusir rahmanid dayyan la ilaha illa anta musakkinil aruqid daribah wa munimil uyunis sahirah, syafahullahu ta'ala, Allah berikan kesembuhan kepadanya. Wa minha anna da'watahu mustajabah, doa orang garing itu dikabulkan Allah. Walidzalik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, idza dakhalta ala marid famurhu yad'ulak, bila engkau bilang kepada orang garing, suruhnya mendoakan engkau. Suruhnya mendoakan engkau. Kita mendoakan supaya cepat sembuh, supaya bagus. Nah orang garing pun suruhnya mendoakan kita. Fa inna du'aahu ka du'ail malaikah, karena doa orang garing itu seperti doanya malaikat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udul marda, ilangi orang-orang garing. Wa muruhum falyad'u lakum, suruh mereka mendoakan kalian. Fa inna da'watal marid, karena doa orang sakit mustajabah, diijabah. Wa dzambuhu maghfur wa dzambahu maghfur, dan dosanya pun diampuni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la turaddu da'watul marid, tidak ditolak doa orang yang sakit hatta yabra, sehingga dia sembuh. Fadlu iyadatil marad, menjenguk, membesuk orang yang sakit. Wa min fadaili hadhil ummah ma ja'alahu Allah ta'ala min as-sawabil azim wal ajril karim ala iyadatil marid. Setengah kelebihan ini umat lagi yang Allah jadikan daripada pahala yang besar atas mailangi orang yang sakit. Ja'a fil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala man 'ada marida, barang siapa mailangi orang yang sakit, nadahu munadin minas sama, menyeru akan dia oleh orang yang berseru dari langit, tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzilah, baik engkau, baik jalan engkau, dan engkau membuat satu tempat di dalam surga. Keutamaan mailangi orang garing. Wa an Thawban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal muslima idza 'ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a. Qila wa ma khurfatul jannah? Qala janaha. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muslim idza 'ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a. Qila wa ma khurfatul jannah? Qala janaha. Sesungguhnya orang muslim bila mailangi saudaranya yang muslim, senantiasa dia berada di kebun surga sehingga dia kembali. Dikatakan orang, wa ma khurfatul jannah, apa itu khurfatul jannah wahai Rasulullah? Qala Nabi, janaha, kebun surga yang siap dipetik buahnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsanal wudu wa 'ada akhahul muslim muhtasiba bu'ida min jahannam 70 kharifa. Qultu ya Aba Hamzah mal kharif? Qala alham. Barang siapa berwudu lalu membaguskan wudu, isbagul wudu, mulai rumah dulu wudu, lalu menghilangi saudaranya muslim yang sakit itu
semata-mata karena Allah, muhtasiban. Dijauhkan dia daripada jahanam itu perjalanan 70 kharib. Arti kharib adalah tahun, 70 tahun. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin ya'udu mudwatan illa shalla alaihi 70 alfa malak hatta yumsi wa in 'ada 'ashiyatan illa shalla alaihi 70 alfa malak hatta yusbih wa kana lahu kharifun bil jannah. Barang siapa tidak ada dari seorang muslim yang menjenguk, mengilangi orang muslim lainnya yang sakit di waktu pagi, melainkan 70.000 malaikat memintakan ampun atasnya sampai petang hari. Tidak ada seorang muslim yang mengilangi saudaranya muslim yang sakit di petang hari, melainkan 70.000 malaikat memintakan ampun kepada Allah kepadanya sampai pagi hari. Dan adalah baginya kharifun, kebun yang siap dipetik buahnya fil jannah, di dalam surga. Wa ruwiya an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma rajulin ya'udu maridan fa inna ma yakhudu bir rahmah fa idza qa'ada indal marid wa marathu rahmah qala qultu ya Rasulullah hadha lis sahih alladhi ya'udu al marid fama lil marid qala tuhattu anhu dhunubuh. Rasulullah bersabda, apa juga seseorang yang mengilangi orang garing maka dia itu berenang, bergelimang dalam rahmat Allah. Bila dia duduk di sisi orang sakit, meliputi akan dia rahmat Allah. Wahai Rasulullah, ini untuk orang yang sihat mengilangi nang garing pang diilangi. Ujar Nabi, digugurkan daripada yang garing itu dosa-dosanya. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ada maridan lam yazal yakhudu bir rahmah hatta yajlisa fa idza jalasa intamasa fiha. Barang siapa yang mengilangi orang garing senantiasa dia bergelimang dalam rahmat sehingga dia duduk, bila mana dia duduk dia pun tenggelam pada rahmat itu. Wa min khasaisi hadhihi al-ummatil hamidah wa mazayaha al-adidah, setengah lagi kemuliaan khususan yang diberikan Allah kepada ini umat dan kelebihan yang banyak, ma ja'alahu Allah ta'ala minas sawab liman mata ghariban minhum. Orang yang mati di perantauan, orang yang mati di perantauan, orang yang mati kada di kampung halaman. Wa min dzalik annahu yu'ta fil jannah makanan khassa zaidan ala ghairi bi miqdari ma baina maulidihi wa baina makani mauti. Setengahnya diberikan dia dalam surga tempat khusus yang lebih dari orang lain dengan kadar jarak antara tempat lahirnya dan tempat di mana matinya. Itu lebihnya pada orang yang mati di kampung. Andai kata orang ini derajatnya di sisi Allah sama, amaliyahnya sama, semuanya sama, A lawan B ini, cuma si A mati di kampung, si B mati di perantauan. Nah, luasnya yang diberikan Allah di surga luas nang mati di perantauan itu. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqala mata rajulun bil Madinah mimman wulida biha. Seorang laki-laki meninggal dunia di Madinah, di mana dia dilahirkan di Madinah itu. Fasalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menyembahyangakan jenazahnya. Summa qala, lalu beliau bersabda, ya laitah mata bi ghairi maulidih. Jar Nabi, jakanya ini mati di bukan tempat lahirnya.
Qalu, sahabat bertanya, walimadza ya Rasulullah, kenapa demikian wahai Rasulullah? Qal innar rajul idza mata bighairi maulidi kisa baina maulidihi ila munqata'i athari fil jannah. Seseorang itu bila mati di bukan tempat kelahirannya, dihitung antara jarak kelahirannya sampai ke akhir bekas dia meninggal itu fil jannah, di dalam surga. Wa minha anna alladhi yamutu ghariban fa innahu syahid. Orang yang mati di tempat asing, di tempat perantauan atau mati di perjalanan, itu adalah syahid. Syahid fil akhirah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mautu gurbah syahadah. Mati di pengasingan itu adalah syahid. Kita merantau misalnya ke Jawa, mati di Jawa sana, nah itu mati syahid. Kita berjalan tulak kemana misalnya, mati di perjalanan itu mati syahid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, satu hari Rasulullah bersabda, ma ta'udduna syahida fikum. Ujar Nabi lawan sahabat beliau, apakah yang kamu anggap syahid itu? Qulna, kami jawab, ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah. Orang yang dibunuh di perang sabilillah itulah mati syahid, ujar sahabat. Sahabat ini hanya mengetahui tentang syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat. Qala, ujar Nabi, inna syuhada ummati idzan laqalil. Amun kaya itu je Nabi sedikit benar umatku nang mati syahid. Nang beperangnya aja nang mati syahid itu. Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Orang yang dibunuh di jalan Allah fi sabilillah itu, ujar Nabi, syahid. Wal mutaraddi syahid. Orang yang mati gugur syahid. Di gunung misalnya, bakuda, baunta, apa gunung gugurnya, nah mati syahid. Orang berpesawat gugur mati syahid. Orang bermotor gugur ke jurang mati syahid. Wan nupasa syahid. Orang nang mati beranak syahid. Wal gharik syahid. Orang yang mati tenggelam syahid. Wasillu syahid. Orang nang mati karena penyakit paru-paru syahid. TBC bahasa kitanya, sil, penyakit sil, penyakit TBC, mati karena penyakit itu syahid. Wal harik. Orang yang mati terbakar syahidun, syahid juga. Wal gharib syahid. Orang yang mati di perantauan, orang yang mati di bukan tempat lahirnya, itu syahidun, syahid juga. Cuma itu ada syahid dunia akhirat, syahid yang sangat istimewa, syahid nang gugur fi sabilillah. Nah, sedangkan syahid yang lain ini syahid akhirat, artinya di dunia ini diperlakukan macam orang biasa. Dimandi, dikapan, disembahyangkan normal kayak orang biasa dunianya, tapi di akhirat itu dianggap syahid, makanya ngarannya syahid akhirat. Nah, kalau orang yang gugur fisabilillah tuh mulai dalam dunia sudah beda cara perlakuannya dengan orang biasa. Syahid dunia akhirat tadi.